Hanif share screen-nya. Jadi aku bakal minta Hanif buat next 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 gitu ya. Siap. Oke, silakan Nif minta tolong next. Makasih loh Nif, ya Allah. Ini partner di PIM 21 Bandung. Ketemu lagi di sini. Luar Alhamdulillah. biasa beliau ini. Ya gitu ya. Kita sama-sama awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Next lagi. Sama. Oke, jangan lupa senyum dulu teman-teman. Please banget gitu ya. Karena apa ya, senyum tuh ibadah yang mahal sebenarnya. Soalnya nggak semua orang bisa murah senyum. Jadi silahkan berikan senyum terbaik ya, meskipun tidak terlihat oleh kamera. Next lagi nih, jangan tegang-tegang gitu ya. Kita mau bahas santuy saja. Mantul. Oke. Mantul. Iya, sip. Oke. Dan ya, di sini teman-teman kalau mau hubungin lebih lanjut, aku soalnya nggak punya sosial media lain, biasanya update-nya di WA Story aja. Boleh dicatat nomornya, terus nanti bisa apa ya, sharing-sharing lebih lanjut lah, kita silaturahim lebih lanjut di WA. Oke, next lagi nih. Oke, ini aku dapat dari Faza. Faza entah hadir atau tidak di hari ini. Katanya konsekuensi bertambahnya ilmu itu adalah bertambahnya tanggung jawab, teman-teman. Jadi sebenarnya berat juga setiap aku dengar Ahlan tuh kayak bertambah sekali tanggung jawab aku gitu ya. Ya di sini teman-teman, semoga dari sharing-sharing aku yang tidak akan seserius pemateri atau pembicara sebelum-sebelumnya, karena aku tuh ya ampun absurd banget lah gitu ya yang mau aku bawain hari ini. Tapi semoga bisa didapatkan gitu ya makna-maknanya, bisa dikristalisasi sampai akhirnya bisa jadi prinsip hidup dan kita bisa bertanggung jawab atasnya. Oke, next lagi nih. Next-nya kita akan mulai dari start with why ya, teman-teman. Selalu kita memulai dengan why. Aku mau next lagi nih, mau perkenalkan dulu ini guru-guru aku di halal ya teman-teman. Kalau karena aku terkenalnya gara-gara halal, jadi sebenarnya ya Allah masih belum ada apa-apanya banget ya belajar langsung sama beliau-beliau ini. Boleh dimunculin nih nama-namanya. Nah, di sini yang paling ujung ada Profesor Slamet Ibrahim. Beliau adalah Ketua Umum Ala Center Salman ITB, dan juga beliau adalah guru besar farmasi ITB. Terus selanjutnya ada Insinyur Dina Sujana, ini guru aku juga, yang guru sehari-hari banget, karena bisa dibilang seminggu pasti rutinan lah ya ketemu beliau tuh, bisa sampai beberapa kali kalau di Salman. Bu Dina ini, beliau salah satu founder LPPOM, dan beliau menemukan LPPOM itu waktu masih jadi mahasiswa. Itu sumpah trigger banget, makanya aku mau sampai sekarang mau bergerak di halal tuh kayak, beliau tuh dulu riset S1-nya tuh udah kayak S3 gitu. Jadi kayak nggak ngerti lagi lah gitu ya kalau nggak semangat di halal. Terus selanjutnya ada Bu Lia Amalia. Ini aku gelarnya nggak hafal guys, jadi nanti aku akan tambahkan. Oh iya, ini nanti PPT-nya juga boleh di-share ke grupnya Ahlan, jadi bisa dipelajari lagi gitu ya sama teman-teman. Nanti aku lengkapi dulu gelar-gelarnya, karena tadi buru-buru. Nah, jadi Bu Lia ini salah satu auditor halal LPPOM yang cukup senior, dan beliau yang bagian sosialisasi dan edukasi di LPPOM-nya. Jadi cukup banyak bekerja sama dengan beliau. Terus ada Bu Ana di sini ya, Dr. Ana. Masya Allah, beliau sekarang punya amanahnya di Yarsi. Luar biasa banget, banyak belajar dari beliau pas waktu pelatihan auditor halal di ITB. Terus ada Profesor Irwan Dijaswir, beliau itu adalah profesor halal dunia asal Indonesia, yang luar biasa banget. Nanti teman-teman googling aja, nanti keluar Wikipedia, terus isinya nama beliau. Terus, wah, prestasinya banyak banget. Jadi silahkan nanti dicari sendiri gitu ya. Terus ada dokter hewan di sini Pak Supratikno. Beliau juga yang ngelatih juru sembelih halal di Brazil ya. Sampai sekarang Brazil itu menjadi negara terbesar ya, negara terbesar yang supplier ayam halal terbesar di dunia.
gitu. Ayam halal ya, padahal negara non-muslim. Salah satunya beliau. Jadi, keren banget. Nah ini, salah satu ya salah enam guru-guru halalku yang emang aku udah ketemu secara langsung dan belajar langsung sama beliau-beliau ini, gitu. Kalau yang lainnya sebenarnya banyak banget kalau yang belum ketemu. Jadi, belajarnya lewat entah itu pernah kulwab, pernah, eee, Zoom atau yang lain-lainnya cukup banyak gitu. Jadi belum disebutin di sini. Inginnya mah berguru lagi ke yang lain karena belajar halal nggak beres-beres. Dari 2016 belajar halal, sekarang 2020 ternyata ilmunya masih belum apa-apa gitu. Jadi mau belajar terus. Next nih, karena ngomongin halal ya, kan pertamanya halal, beauty, and rich. Oke, next-nya kenapa harus halal? Sebenarnya kan karena kita mau start with why ya, jadi kita harus selalu mulai dengan why. Kenapa harus halal? Bisa di next nih. Jadi banyak sih sebenarnya dalil tentang halal ya, teman-teman bisa cari aja. Nah, tapi aku mau munculin di sini ada 2 hadis yang sebenarnya sangat men-trigger aku. Jadi dulu ceritanya, kalau boleh sedikit cerita, aku lagi galau-galau banget. Terus aku ya dapat hadis ini waktu Bu Dina ngejelasin tentang halal. Ini jelek banget. Kita maknai bareng-bareng ya, teman-teman. Bismillah. Sebelum nih, oke. Barang siapa yang hidup dari makanan yang serba halal, maka bersinarlah uh, agamanya, lemah lembut hatinya, dan tiada dinding penghalang bagi doa-doanya. Masya Allah. Selanjutnya ya, dan barang siapa yang makan makanan yang syubhat, samarlah agamanya, dan gelaplah hatinya. Di situ aku lagi banyak masalah gitu, Kak. Jangan-jangan gara-gara banyak makan yang syubhat gitu ya, nggak tenang kayak gini gitu. Dan yang paling serem lagi pas dibacain bait yang terakhir gitu. Dan barang siapa memakan barang yang haram, hatinya jadi mati. Agamanya lemah, keyakinannya kurang, dan Allah tuh menutup pintu doanya. Serta ibadahnya sangat sedikit. Ya Allah, aku lagi futur-futur kayak gini, jangan-jangan aku lagi ya benar-benar udah terkontaminasi sama hal-hal yang ini gitu ya, yang haram gitu secara nggak sadar. Pas di situ belajar tuh kayak jelek banget. Pas denger hadis ini bisa dibilang titik balik aku punya ini gitu ya, punya tekad yang kuat buat Bismillahirrahmanirrahim. Mulai detik ini aku mau hijrah halal lifestyle gitu. Sebelumnya kan baru hijrah doang gitu ya, belum halal lifestyle. Ya udah Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya halal lifestyle. Gitu. Ya Allah, tolong berikan kekuatan dan berikan jalan-jalan untuk menempuh ilmunya. Gitu. Nah di situ bisa di next nih. Aku percaya banget ya gitu. Umat Muslim itu kan senjatanya apa sih? Doa ya kan. Bayangin kita berdoa, tapi gak didengar sama Allah gitu, kayak di-mute aja. Kayak kita lah ditelepon orang sampai mungkin ribuan kali, tapi di silent kitanya tidur. Ya mana mungkin gitu ya kita bisa dengar. Atau kitanya lagi aktivitas lain, ya gimana kita bisa dengar gitu. Tapi kalau misalnya di nada deringin gitu ya, kita prioritasin kalau dia yang nelpon, kita gedein gitu ya volume suaranya paling 10 misalnya, biar kita tuh langsung respon dengan cepat. Tiada dinding penghalang bagi doa-doanya. Kalau yang dengan makanan halal doang, keren banget sumpah. Dari makanan halal doang. Nah dari situ benar-benar evaluasi diri, you are what you eat. Kamu tuh apa yang kamu makan, gitu kan. Ya apa yang kita makan jadi sel-sel tubuh, jadi sel-sel kulit, jadi telinga, tangan, segala macam. Terus yang kita makan juga jadi energi, ya enggak? Jadi energi buat aktivitas, aku bisa ngomong di sini, ya kan? Bisa istilahnya merencanakan kebaikan-kebaikan gitu ya, kalau bahasa zaman sekarang yang kerennya gitu. Ya kalau nggak ada sumber energinya ya dari mana? Salah satu sumber energi kita, kebutuhan paling pokok kita adalah makanan. Kalau misalnya kita makannya terkontaminasi sama sesuatu yang haram ataupun tadi syubhat, ya udah, ngaruh banget ke kualitas hidup kita. Itu sih yang aku rasain. Boleh di next, Nif? Oke, di sini ada hadis lagi yang ini juga jelek banget, soalnya prediksi tentang saat ini seperti apa gitu ya. Kita sama-sama maknai lagi.
perkara halal itu jelas, perkara haram itu jelas, dan di antara keduanya ada persoalan yang samar-samar. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Di sini hadis riwayat Bukhari Muslim ya teman-teman, udah diprediksi dari dulu. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka barang siapa yang menjaga dirinya dari persoalan yang samar-samar, ia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang selalu melakukan perkara yang samar-samar, ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Itu langsung kayak, ya Allah, aku nggak mau jadi bagian yang tadi ya, tidak mengetahuinya tadi. Aku pengen terus belajar biar tahu halal dan haram itu jelas. Next lagi nih. Oke, di sini tuh aku langsung terpikir ya, bukan terpikir diri aku sendiri, karena aku jarang bikin diri aku sendiri, jujur, kayak apa kabar Indonesia? Indonesia tuh kayak banget SDM, SDA, nggak usah ditanya lagi, sumber daya alam gitu ya, sumber daya manusianya sebenarnya keren-keren banget, iya nggak sih? Orang Indonesia sebenarnya banyak banget yang keren gitu. Dari kemarin orang Indonesia semua yang ngisi gitu, dan keren semua menurut aku. Tapi kenapa gitu, kita selalu kayak malah sibuk sama hal-hal yang kecil, kayak berantem sama suatu hal yang nggak jelas gitu. Ya netizen misalnya nyinyir-nyinyir segala macam. Aku langsung berpikir, mungkin akar masalahnya itu dari makanan sebenarnya. Yang paling detailnya banget tuh dari makanan, bukan dari pemahaman apa segala macam, makanannya dulu. Itu sih yang aku langsung pikirin. Gimana ya Allah bangun Indonesia. Dari semenjak detik itu, aku langsung kepikiran Indonesia terus. Jadi kalau di mana-mana, maaf nih aku mau nangis. Jadi kalau di mana-mana ada permasalahan gitu ya, permasalahan bangsa, aku langsung terpikir itu juga tanggung jawab aku gitu. Karena beliau mungkin orang itu belum tahu gitu, belum ada ilmunya gitu. Mungkin makanannya juga masih belum terjaga. Di situ langsung tanggung jawab aku berat banget, ya Allah kenapa aku yang dititipin ini gitu. Seberat itu. Next lagi nih, di Halal Expo Indonesia aku tuh dijelasin gitu ya, ada di situ Ustadz Adi Hidayat. Di Al-Qur'an tuh kan ada ya panggilan-panggilan gitu ya, seruan-seruan. Ada yang hai orang-orang yang beriman, ada wahai manusia gitu kan. Ada wahai ini, wahai itu gitu kan. Sebenarnya itu memang ada tingkatan-tingkatan ya teman-teman. Kuliah aja dari kemarin kita bahas ya, ada yang S1, S2, S3. Terus juga kemarin banyak ya para master dan profesor gitu yang udah luar biasa. Nah, S1, S2, S3 di sini disebutin sama Ustadz Adi Hidayat dalam Al-Qur'an tuh ya, ini loh katanya tuh ya. S1 itu ya seruannya masih untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau di Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, kita mengikuti itu ya seruan yang di Al-Qur'an. Berarti kita tuh masih S1 level keimanannya S1. Tapi kalau misalnya wahai orang-orang yang bertakwa gitu ya. Nah, berarti udah S2 katanya, udah ningkat lagi ya, iman ke takwa. Dan ternyata S3-nya itu adalah Furqan. S3-nya itu Furqan. Furqan itu apa? Pembeda. Jadi kita tuh bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Itu. Furqan. Jadi ada gitu, alarm-alarm di hati ini yang bilang, ini jangan nih, ini nggak boleh, ini iya, ini boleh, ini segala macam. Gitu. Jadi ada alarm terus dari hati. Furqan namanya. Pembeda. Ya. Dan Bu Dina, guruku selalu bilang kayak gini, yang menjadi motivasiku ya, kenapa mau terus gitu ya, orang-orang itu kalau di dunia ini udah nerapin halal lifestyle tuh nggak perlu lagi lah penjara gitu. KPK apalagi nggak perlu lagi gitu. Kita kan sekarang kisruhnya kisruh KPK gitu kan. Terus kisruh yang istilahnya kemarin ya di awal-awal kepengurusan itu kan kisruh banget gitu ya, pimpinan KPK. Wah banyak banget gitu. Istilahnya konflik-konfliknya. Kita aja kalau udah nerapin halal lifestyle, semua orang udah jadi furqan semua orang gitu. Ya udah, nggak perlu lagi penjara tuh kan kosong. Semuanya bisa akselerasi kebaikan-kebaikan. Gitu. Setiap orang bisa memaksimalkan tolong menolong satu sama lain. Ya akhirnya kita kualitas hidupnya terus meningkat.
itu udah ada di zaman dinasti Abbasiyah gitu ya. Salah satu zaman yang paling rich gitu mungkin di Abbasiyah. Nah, di situ waktu itu kan pusat keilmuan juga di situ kan waktu itu. Yang sampai ada perang salib ya karena ilmunya diambil sama barat gitu. Di sana tuh sampai terkenal juga Negeri 1001 Malam ya. Kalau kita tahu ceritanya ada di Nobita. Dulu dipimpin oleh Harun ar-Rasyid, Sultan Harun ar-Rasyid, dan beliau tuh luar biasa banget. Saking di sana udah kaya semua gitu ya, udah mampu semua. Orang tuh bingung mau bayar zakat kemana gitu. Pegawai istana ngetok pintu, Assalamualaikum gitu kan. Assalamualaikum, ini mau ngasih zakat. Terus pas orang yang biasa dikasih zakat gitu ya, dipakai zakatnya untuk kebaikan-kebaikan lagi, dia kualitas hidupnya naik, pas dibukain pintunya, mohon maaf, saya udah nggak nerima zakat, ini malah saya mau bayar zakat gitu. Sampai pegawai istana aja bingung, ini zakatnya harus dikemanain. Saking rich-nya zaman itu gitu. Jadi istilahnya ya semoga kita bisa ya Furqon ini gitu menjadi pembeda gitu ya kualitas hidupnya S3 gitu. Jangan cuman ya pendidikan aja level S3, tapi kualitas keimanannya belum S3. Next lagi, Teh Hanif. Oke. Oke. Nah, di sini ya teman-teman aku mau nggak akan ngomongin halal apalagi titik kritis ya di sini. Aku mau bilang setelah aku punya turning point kayak tadi ya, titik balik aku ya dikasih amanah sama Allah, nih kamu nih urusin halal gitu ya. Langsung berasa ini ada di pundak aku gitu. Yang istilahnya kalau aku lihat setiap masalah tuh kayak ini nih orang tuh ya istilahnya jadi tanggung jawab aku juga. Aku dibukakan sama Allah jalan-jalan untuk ini punya prinsip-prinsip hidup biar ajak gitu ya, dan juga keajaiban tuh betul-betul kayak terbuka lebar. Bahkan sampai orang-orang tuh pada ngomong, sumpah Fit, hidup kamu kayak ajaib banget, aku nggak ngerti sama hidup kamu gitu. Ya udah sih gitu ya, aku merasakan bahagia banget gitu dengan hidup aku sekarang. Makanya pas kemarin bahas talent mapping, aku tuh bahagia juga. Kenapa? Karena aku dapat titik balik lainnya, aku juga belajar tentang diri aku dari talent mapping. Jadi aku memaksimalkan potensi aku gitu dari based on talent mapping itu. Dan masya Allahnya, ya sama Allah ditunjukin jalan-jalan yang istilahnya akhirnya membuat aku happy gitu. Aku nggak pernah pusing lagi, sekarang nggak pernah stres juga. Ya udah, show must go on, semuanya pasti ada hikmahnya gitu. Next lagi, Nif. Oke. 3/4 Al-Quran itu isinya kisah, teman-teman. Percaya atau enggak gitu. Mungkin kita seringnya tadarus aja gitu ya, udah berapa kali hatam tapi nggak dibaca, mungkin artinya belum dibaca. Sekarang aku ngajak teman-teman buat baca artinya juga. Gitu. Karena 3/4 Al-Quran tuh isinya kisah. Dan kisah-kisah ini tuh apa sih, biar ngapain gitu. Biar kita tuh belajar. Karena dari cerita-cerita tuh hikmah-hikmah semua gitu sebenarnya. Karena yang tentang syariat, tentang larangan, tentang perintah, semua cuma 1/4 doang di Al-Qur'an gitu. Tapi ya kerennya gitu ya, kerennya Allah ngasih pembelajaran ke kita tuh lewat kisah, biar selalu tergambar gitu ya. Oh iya kayak gitu ya, aku kan lagi kayak gini. Oh belajarnya dari ini, benchmark-nya ini gitu. Oke, next lagi nih. Pengalaman itu ya teman-teman, nggak harus selalu kita alamin sendiri. Jadi, dengerin pengalaman orang aja, dan kita ikut-ikut sama-sama kayak, "Ya Allah, memaknai Allah, biar aku belajar gitu sepenuh hati," insya Allah udah jadi pengalaman kita juga. Itu ada tulisan kecilnya deh, Nif, coba di next lagi dikit, jangan jauh-jauh. Nah, makanya aku suka ikut Akhlan, aku suka banget. Aku suka people expert, aku suka belajar dari biografi orang. Karena menurut aku dengan belajar pengalaman mereka, aku bisa memperkuat prinsip-prinsip hidup aku gitu. Kalau ada istilahnya yang udah ada. Kalau misalnya yang belum ada bisa aku tambahin gitu. Tapi kalau nggak yang sesuai ya aku filter gitu. Kayak gitu ya gampangnya teman-teman. Jadi kalian kalau ada yang nggak sesuai dari yang aku mau ini silahkan filter saja. Oke, next. Maaf ya aku ngomongnya menggebu-gebu, kalau ngomongin Indonesia suka menggebu-gebu gini. Iya, beauty ya teman-teman. Kita ngomongin beauty, beauty nggak cuma buat cewek doang. Ini apa semuanya cewek yang ikut? Enggak kan? Oke, next lagi nih. Aku searching di Google, ternyata beauty itu artinya kecantikan katanya gitu ya. Ya, next lagi.
Kalau oke, kecantikan gitu ya, kecantikan itu, apakah buat cewek aja kah gitu ya? Atau ya gimana definisi cantik ini? Coba, Nif yang sekali lagi, next. Iya, apakah glowing gitu ya definisinya, glowing-glowing seperti gimana gitu ya, kayak sekarang kan zaman-zamannya, "Ini pakai skincare ini biar glowing," gitu ya, atau seperti apa? Next lagi. Aku nggak akan bicara definisi ya teman-teman ya, pasti kecantikan banyak banget lah definisinya gitu. Tapi yang mau aku sampaikan di sini, beauty itu, yang terlihat dan terasa, kalau menurut aku ya, yang terlihat dan terasa, oke. Soalnya ada juga yang bilangnya inner beauty lah, cantik itu nggak penting, yang penting inner beauty yang aura-aura gitu kan, aura positif. Ada yang bilangnya, apa, yang ya terlihat lah, yang penting first impression gitu. Aku menggabungkan keduanya, intinya penampilan lah ya, penampilan. Next lagi, kenapa sih beauty ini penting gitu ya? Si beauty ini teh penting pisan, karena kita harus start with why. Oke, next lagi nih. Oke. Karena kita punya 3 tugas, manusia, ya. Kenapa kita hidup tuh kan ini gitu, alasannya ini gitu. Kenapa sampai saat ini masih dikasih napas ya ini. Kita masih ditugasin untuk 3 hal ini. Yang pertama khalifah, ibadah, dan dakwah. Khalifah tuh jadi pemimpin minimalnya bisa memimpin diri sendiri. Tadi ya, furqan, bisa ngebedain. Kita tuh dikasih akal buat, dengan berbagai macam kebebasan memilih di waktu ini kita mau ngapain, mau dengerin Ahlan atau TikTokan. Ya kita, ya udah dengerin Ahlan, kayak gitu kan. Itu kan memilih gitu, memimpin diri sendiri untuk mendengarkan Ahlan, khalifah. Terus ibadah. Ibadah tuh kan kita untuk, sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, ya nggak sih? Maksudnya kita udah dikasih fasilitas sebanyak ini sama Allah, potensi dan apa, titipan dari Allah gitu ya. Udah belum sih menjadikan diri kita tuh sebagai hamba. Nah, ini dengan ibadah. Terus dakwah, dakwah tuh ya kita mengajak kebaikan gitu ya. Dakwah tuh kayak serem banget ya, kayak syiar, wah di mimbar gitu. Padahal bukan. Dakwah itu mengajak kebaikan. Dan itu tugas kita. Tugas kita yang membedakan dari kaum-kaum yang lain dan yang membuat kita istimewa adalah dakwah. Karena umat-umat lain tuh nggak punya gitu tugas dakwah. Bahkan para nabi pun nggak punya kewajiban, cuman Rasul doang gitu yang punya amanat dakwah. Dan kita punya tugas yang sama dengan para Rasul. Makanya kita nanti tuh di akhirat duluan hisapnya dibandingkan umat-umat yang lain. Itu yang bikin aku serem. Itu ya Allah. Dan kita butuh beauty untuk bisa menjalankan 3 tugas manusia ini dengan maksimal. Kenapa kita akan bahas selanjutnya? Next. Iya, aku mau kasih ini ya rada benchmark lah ya, biar rada kebayang ini pasangan yang baru menikah gitu ya. It's, soalnya di mana-mana sih aku gara-gara pas buka Instagramnya teman halal, di-explore munculnya dia lagi gitu kan. Sudahlah ya aku tampilkan di sini ya karena ini juga fashion-nya menurut aku fashionable gitu ya. Jadi mari sama-sama gitu ya kita bedah bersama gitu. Tentang apa? Kan ada yang baper tuh si Muti. Iya, ya kita bedah bersama-sama tentang beauty ini gitu ya. Ini beauty nggak cuman buat ini doang ya teman-teman, sekali lagi bukan cewek doang, cowok juga ya. Soalnya tadi kita definisikan secara umumnya penampilan gitu ya, berhubungan sama penampilan. Next lagi, aku mau sedikit cerita tentang pengalamanku. Dulu sebenarnya aku pernah breakout, teman-teman, breakout, tahu breakout ya? Breakout semuka-muka gitu ya. Waktu di pesantren gitu, dan itu gak cuma aku doang. Jadi sebelumnya aku gak pernah punya masalah kulit, terus aku pernah ke pesantren cuma 6 bulan doang, akhirnya tidak bertahan gitu ya. Karena ya ini, breakout semuka-muka. Bayangkan teman-teman jerawat alergi itu, ya Allah, Masya Allahnya ya, udah mah perih, panas, semuka-muka lagi. Ya Allah. Itu kayak, astagfirullahaladzim lah gitu. Aku udah nggak kuat lagi kalau ngaca juga, jujur waktu itu nggak kuat lagi. Dan sampai sekarang efeknya adalah wajahku menjadi sensitif ya. Kalau kulit yang lain alhamdulillah enggak gitu. Wajahku masih sensitif. Apakah aku insecure karena itu? Oke. Okay. Next. Coba.
di next lagi. Ini mohon maaf ya, aku menampilkan foto. Ini diambil dari Google ya teman-teman, bukan foto aku. Aku nggak punya foto breakout yang dulu, jadi nggak bisa nunjukin, bisi aku dikiranya bohong gitu ya. Karena sekarang ternyata acne fighter itu bisa menjadi influencer gitu ya, Masya Allah sekali. Kalau dulu kan kayaknya malu gitu ya buat yang seperti itu gitu. Nah, aku mau ngasih pembelajaran yang sebenarnya ini merinding sih, merinding. Aku sadarnya sekarang, alhamdulillah sama Allah disadarkan. Banyak orang yang ketika punya case seperti ini ya, yang seperti digambar, hidung, ada jerawat di hidung satu gitu kan. Besoknya kita mau ketemuan sama sama dosen misalnya, atau enggak kita mau sidang, atau enggak kita besoknya mau nikahan gitu kan. Ya Allah ini gimana jerawat di hidung ya Allah gitu. Pasti kayak pusing kayak gitu nggak sih? Pasti nggak? Enggak, tapi kebanyakan yang kayak gitu. Sampai-sampai teman-teman, kita terlalu fokus sama masalahnya, sama jerawatnya, kita lupa sama nikmat-nikmat yang lain. Nikmat kan sebenarnya jauh lebih banyak. Apa itu? Alhamdulillah nggak sih kita masih punya hidung, guys? Kalau nggak punya hidung, nafasnya dari mana gitu? Ya nggak? Hidung. Gitu. Terus teman-teman, coba bandingin luas permukaan kulit yang berjerawat dengan yang tidak. Gitu. Sebenarnya banyak yang enggak gitu. Kalaupun banyaknya yang iya gitu, itu udah ada benchmarknya tuh. Siapa coba? Nabi Ayub. Nabi Ayub itu diberikan ujiannya penyakit kulit. Tapi kalau kita gali lagi ya, beliau tuh saking sabarnya padahal udah sampai ditinggalin istrinya gitu kan, ditinggalin anak-anaknya. Iya nggak sih? Sumpah itu bapak kamu bau tuh gitu kan. Terus udah tinggalin aja tuh, udah nggak siap nih ngurusnya gitu. Kebayang nggak sih dulu Nabi gitu kan? Tapi masya Allahnya, Allah tuh angkat gitu. Dan Nabi Ayub tuh sampai terakhirnya tuh nggak berdoa ya Allah angkat gitu, enggak. Karena tahu gitu. Allah tuh lagi ini cara Allah menyayangi aku. Buat siapapun yang nonton lagi ada jerawatnya nggak apa-apa. Ini cara Allah untuk menolong aku. Mungkin kalau nggak ada jerawatnya jadi sombong gitu kan. Jadi lihat nih muka gue glowing gitu. Nah, jangan-jangan seperti itu. Aku lagi ada jerawatnya juga nih di sini. Bangga lagi ya, di dagu. Iya, jadi jangan terfokus sama masalahnya gitu. Tapi sama pesan cintanya Allah. Apa sih Allah tuh maksudnya apa gitu naruh di sini. Oh, mungkin aku lupa selama ini ya Allah aku lupa. Jujur aku di dagu kayak ya Allah lupa selama ini aku lupa mensyukuri dagu ya Allah maafin ya. Nanti kalau jerawatnya hilang, tugasmu sudah selesai ya. Terima kasih ya sudah selesai, sudah mengingatkan aku kayak gitu. Gitu sih aku biasanya ya. Jadi mari kita fokus ke nikmat yang jauh lebih besar. Next lagi ya, ngomongin beauty. Ini tadi dari muka dulu gitu ya, dari muka. Terus selanjutnya ada tentang fashion nih. Aku pernah ditanya sama seseorang seperti ini. Ya, teman-teman. Fit, kok kamu kerudungnya nggak kayak Uti-Uti Salman lainnya ya gitu. Aku kan aktif di Salman gitu ya, di Karisma utamanya. Kayak, Fit, kok kamu kerudungnya nggak kayak Uti-Uti Salman lainnya gitu. Karena dulu aku suka pakai pasmina, teman-teman. Ya, hari ini aku lagi nggak pakai pasmina, gara-gara tadi buru-buru, mohon maaf. Ada banyak tanda keajaiban gitu ya. Jadi aku seperti ini cepat-cepat gitu. Aku sampai mikir waktu ditanya itu. Apakah ada tutorial hijab Uhti Salman gitu? Aku langsung nyari gitu dia tuh. Karena aku tahu gitu ya yang kayak gimana kerudung Uhti Salman. Yang kayak gimana? Ya mirip-mirip kayak gini lah, Z gitu ya. Terus Z gitu ya. Tapi nggak gini juga sih. Biasanya apa ya lebih masya Allah lah gitu ya, teman-teman lebih masya Allah. Benchmarknya siapa bisa lihat Natia lah, Natia Dini Astutia partner saya itu bisa dilihat itu Uti Salman sekali gitu. Nah kalau aku agak mahiwal gitu kan, kenapa kata someone itu. Tapi apakah aku insecure? Jawabannya tidak. Next lagi, nih maaf ya teman-teman, ada juga nih yang kayak orang-orang yang berkata gitu, gak boleh tahu pakai make up tuh, gak boleh loh pakai foto profil misalnya kayak gitu-gitu. Karena someone gitu ya, yang banyak lah ini mah bukan someone berarti some people gitu. Ya pokoknya banyak banget lah orang-orang yang ngomong kayak gitu. Iya sebenarnya gitu ya teman-teman. Next lagi nih.
ya, aku tuh selalu bilang ya, kita harus start with why. Asal kita ada why-nya, ada purpose-nya, ada tujuannya, kenapa kita melakukan setiap hal, ya udah, pede aja. Orang mau ngomong apa biarin. Aku pakai pasmina karena aku nyamannya pakai pasmina, gitu. Ya dulu, kalau sekarang udah banyak ya orang pakai pasmina, di Salman juga banyak guys yang pakai pasmina sekarang mah udah pada modis gitu. Kalau zaman dulu aku 2015 gitu ya, itu tuh kayak orang-orang tuh langsung melihat aku gitu. Rasanya kalau aku jalan tuh langsung gitu, langsung semua mata tertuju padaku gitu kan. Masya Allah gitu kan, langsung kayak oke, oke. Jadi yang penting kan esensinya pakai kerudung itu apa? Menutup aurat. Aku sesuai dengan perintah Allah gitu, insya Allah ya, udah menutup dada juga, terus sejengkal dari ini gitu ya, agar biar lebih aman gitu, sejengkal dari bahu. Gitu. Udah kok, apa gara-gara berbeda sedikit tutorial hijabnya gitu. Sampai emang ada yang nanya, bikin tutorial hijab dong, unik kayak gitu. Dulu beneran banyak deh yang ngomong kayak gitu ke aku. Sampai sekarang belum aku bikin, mohon maaf guys, nanti aku bikin. Sampai orang-orang tuh udah hafal banget gitu. Dari belakang tuh itu pasti Fitri gitu. Karena kerudung aku pasti kayak gitu. Next lagi guys. Next lagi nih. Oke. Ini yang aku bilang daya ganggu ya waktu waktu kan hari-hari sebelumnya kan ada daya ganggu ya. Aku sumpah pas ngedengerin itu kayak sumpah ini kayak ada yang sefrekuensi sama gue ya Allah akhirnya gitu. Kata daya ganggu sampai bahas jaket LDK gitu ya. Ya aku tuh sampai mikir mungkin orang-orang tuh sampai ya udah si Fitri itu kayak bukan golongan kita, udah bukan golongan kita. Mungkin orang-orang pada ngomong gitu ya. Ya udah biarin aja ngapain gitu. Yang penting kita punya tugas dakwah gitu ya tadi, tahu tugas kita, tahu tujuan kita. The show must go on. Semangat. Iya si Vini tuh ngingetin ring 6 cina gitu ya, dia ngomong saya mah ring 6. Nah ini aku dijelasin ini sama Kang Inong. Kang Inong tuh yang nge-brandingnya Pemuda Hijrah. Pemuda Hijrah bisa kayak sekarang tuh 10 tahun guys prosesnya. Dan beliau bilang teori ini gitu. Target dakwah itu lihat 1 sampai 4 gitu. Udah dijelasin lah ya. Ini aku cuma nge-review doang dan nge-visualisasiin. Waktu itu nggak divisualisasiin. Yang paling banyak tuh di ring mana sih teman-teman? Di 3 4 gitu. Tapi dai-nya, lihat dai-nya itu banyak kan di 1 2. Padahal 1 2 itu dikasih ayat aja jebret gitu dikasih ayat. Nggak usah butuh effort harus desain-desain yang lucu, yang bagus, nggak usah. Dikasih ayat aja udah, nih kamu baca ya ayat Quran segini, ayat segini, udah pasti, oke, siap gerak gitu. Tapi kalau misalnya yang ring 3 4, ya ampun gitu, butuh effort lagi. Karena dia kayak harus happy dulu, atau enggak nanti jadi cringe gitu kan, yang kayak dibilangin sama dia ganggu. Gitu. Jaket LDK aja di komen dulu, aku sangat-sangat fashion police sekali teman-teman. Jadi aku suka ngomentarin, kalau yang deket sama aku pasti udah pernah dikomentarin deh bajunya sama aku gitu. Salah satunya yang paling sering banget dikomentarin sama aku, mohon maaf sekali ini ya, ada guru besar aku namanya Faisal Muhammad Syari Alwi, Kang Faisal. Kang Faisal tuh sering banget aku komentarin gitu, sampai karena aku temu tiap hari gitu kan, "Kang boleh nggak yang itu nggak usah dipakai lagi ya bajunya," gitu. Terus sampai kayak gitu. Tapi itu pun setelah proses lama ya, dan alhamdulillah beliau mau legowo gitu ya, dengan komen-komen dari aku yang mungkin kadang cukup pedas gitu. Kita target daunnya 3 4 kan, kita harus maksimalkan gitu ya, di 3 4 seperti apa, gitu guys. Jadi kita biarkanlah kita yang diinjak-injak ya, menjadi jembatannya para ulama gitu, biar bisa nyambung. Nah, jadi jangan, di sini juga ya banyak banget yang, curhat ke aku akhirnya, yang pada mau hijrah tuh ya, "Aku tuh sebenarnya tahu gak sih Fit," gitu ya, "sebelum kenal kamu tuh aku jijik banget sumpah sama Ahy Uhti itu yang ngomongnya sok-sok Ahy Uhti Ahy Uhti." Ini curhatan ring 3 4 ya teman-teman. Sumpah aku kayak, aduh ya Allah gitu, nggak suka banget. Terus ya aku pernah pengalaman, ini juga pengalaman yang pernah aku alami teman-teman. Aku waktu itu kuliahnya di UPI kan ya, pendidikan kimia. Aku masuk lift, aku tahu banget yang namanya aktivis itu pasti mobilitas tinggi, ya nggak sih? Mobilitas tinggi, gitu kan. Artinya ke sana kesini. Beda sama yang istilahnya ring 3 4 yang cuman di kosan gitu, habis kuliah ke kosan gitu kan, santuy-santuy dulu, nanti ada kelas masuk lagi gitu ya. Nah ini gitu, mobilitas tinggi, akhirnya apa? Keringat banyak dong, iya nggak guys?
Nah, aku di suatu sore, aku ada kuliah tuh, praktikum sore-sore. Aku naik lift. Terus dari lantai 2 ada yang naik. Lantai 2 ada yang naik. Yang naik lift itu uti-uti banget kalau dari pakaian ya. Karena penampilan first impression uti-uti. Pas masuk, Masya Allah, teman-teman. Aku harus jujur, bau badan. Jujur, bau badan. Dan itu langsung satu lift bau badannya. Dan biasanya orang yang bau badan nggak sadar kalau dia bau badan. Aku tuh sampai keras banget ya ke Natia, ke partner aku. Nah, kalau aku bau badan, please jujur aja. Karena aku paling sensitif sama itu. Dan itu yang dicurhatin juga sama teman-teman aku di ring 3, ring 4. Aku tuh langsung mikirnya, apakah aku ketika menjadi ukti itu harus menjadi kulehe gitu. Kita langsung ngomong kayak gitu kan. Enggak kok, ya Allah. Nah, jadi teman-teman jangan sampai kita selalu beralasan, aku mau benahi hati dulu gitu. Dan tidak membenahi penampilan. Padahal penampilan itu adalah cerminan kita, first impression kita dan dakwah kita. Hati-hati ya. Rasulullah SAW tuh bukan gembel ya. Meskipun beliau tuh kaya tapi sederhana, ya nggak gitu. Rasulullah tuh nggak kayak gitu, nggak alibi gitu ya. Saya kan sederhana, yang penting umat gitu. Nggak ada. Berikan penampilan yang terbaik gitu. Karena niat kita dakwah. Itu ya teman-teman. Why-nya tuh harus diperbaiki gitu dakwah. Next nih, nanti aku marah-marah, keburu marah lagi. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya teman-teman, ini terlalu menggebu sekali kalau bahas ini, soalnya banyak sekali curhatan-curhatan tentang ini gitu. Makanya emang harus dibahas ya tentang penampilan itu. Nah, ini tentang yang dandan lagi gitu ya. Kenapa sih gitu? Oh, ring 3, ring 4 apa? Itu bisa dikepoin ya. Nanti di yang daya ganggu, videonya daya ganggu itu dijelasin ya. Ring 3, ring 4. Nah, terus ya orang-orang kan suka pada yang penting cantik, yang penting glowing segala macam. Akhirnya dan para uti-uti nggak mau pakai skincare dan kosmetik ya kan. Pada akhirnya apa? Tidak ada yang bisa turun dan menjelaskan. Tidak ada yang bisa turun dan menjelaskan bahwa guys, kosmetik juga banyak titik kritisnya meskipun tidak kita makan, tapi ke bawah ibadah ya nggak coy, ya kan? Sholat, ada gitu kan bekas kosmetik. Terus juga dan segala macamnya gitu kan. Makanya gitu. Ini penting banget sebenarnya buat kita sadar gitu ya. Kalau misalnya ya titik kritis kosmetik tuh di kayak gimana. Aku nggak akan jelasin titik kritis kosmetik ini karena udah hatam di Instagram, bisa kalian kepoin. Next lagi nih. Makanya aku menjadi halal makeup artist, salah satunya aku pengen pakai makeup yang halal gitu kan. Deliver value tentang halal juga kayak gimana gitu yang baiknya. Terus juga di sini ada sumber bahan kosmetik yang banyak banget yang gak jelasnya gitu kan. Gimana kita tadi kayak aku pikirin apa Indonesia, teman-teman di Indonesia gimana status kosmetik ya, ya Allah. Next lagi. Dan ini gitu ya yang istilahnya mengkontaminasi. Silakan guys dicek dulu. Next lagi nih. Oke. Ini yang mengkontaminasi teman-teman banyak banget kan, dan bagian babi itu semuanya nggak ada yang nggak dipakai gitu, semuanya dipakai dan dia zero waste banget. Dan banyak juga bagian-bagian yang dipakai buat kosmetik. Coba bayangin, nggak sadar kan kita dikontaminasinya? Siapa yang mau bertanggung jawab? Yang mau bertanggung jawab harusnya udah tahu gitu. Aku udah dititipin ilmu, udah tahu harusnya bertanggung jawab ya. Bismillah ya. Next lagi. Iya, jadi sebenarnya ada loh panduan-panduannya dalam berias pun gitu ya, biar kita katanya tadi beauty gitu. Kalau secara kosmetik nih ya, teman-teman make up utamanya, karena kosmetik tuh gak cuman cewek doang ya, teman-teman yang pakai jenis-jenis kosmetik itu banyak, sampo dan sabun juga termasuk kosmetik ya. Silakan cowok-cowok yang mandi juga pasti mandi kan? Ya dicek ada logo halalnya atau enggak ya, sabun dan samponya. Nah, di sini penggunaan halal kosmetik yang boleh itu ya berdasarkan Fatwa MUI nomor 26 tahun 2013 itu bahannya halal dan suci. Bahan kumahanya nu kosmetik kayak nu sok dipakai ya, yang suka dipakai sama orang-orang kayak gimana. Terus ditujukan untuk kepentingan syar'i yang dibolehkan ya. Terus tidak membahayakan dan yang jelas tidak berlebihan. Kalau berlebihan ya bayangin teman-teman, kalau misalnya mau ke kampus tapi make up-nya make up wedding, coba bayangin. Kalian kuliah jam 7 harus make up dari jam 3.
ya. Silakan. Capek dah tuh ya. Belum lagi mau sholat dihapus lagi. Oke. Next lagi. Nih. Oke, next lagi. Lalu Fitri Nur Afifah udah pede, udah percaya diri dan merasa beauty gitu ya. Teman-teman, sebenarnya aku sangat-sangat tidak pede dan sangat-sangat tidak percaya diri. Termasuk aku hari ini tuh aku nggak percaya diri sebenarnya. Belum sebelumnya nih masih pede. Aku tuh signifikannya tuh rendah, teman-teman. Signifikan aku rendah kalau berdasarkan talent mapping atau bakat yang kemarin ya dibahas sama Abah Rama. Aku tuh rendah signifikannya dan aku tuh nggak mau terkenal, jujur. Kalau aku boleh jujur, aku nggak mau terkenal. Makanya aku nggak punya sosial media lain, aku cuma punya WhatsApp. Karena WhatsApp itu pribadi, private doang. Dan aku cuman bisa dilihat update-annya sama orang-orang yang aku save nomornya, gitu kan ya. Next lagi nih. Makanya kalau kalian tahu gitu, bertanya-tanya kenapa sih gitu ya Fitri Nur Afifah selalu menggunakan foto ini, apa nggak ada foto lain gitu ya, padahal blur juga gitu. Why? Next lagi, sebenarnya ada artinya, teman-teman. Ini foto yang sesungguhnya. Jadi aku mau berterima kasih kepada Natia Dini Astuti. Udah aku mau nangis lagi. Makasih udah jadi salah satu partner hidup aku gitu ya, yang Allah tunjukkan, Allah titipkan Natia Dini Astuti yang menguatkan aku dari awal di 14 September 2014, bahkan aku mengingat pertemuan kita, 14 September 2014 sampai dengan detik ini, masih support gitu, supporting aku meskipun dari jarak jauh gitu ya, dari Sukabumi. Mohon doanya teman-teman untuk sahabat aku ini. Karena aku ini orang yang 90%, kalau kemarin lagi bahas talent mapping, 90% tuh hidup untuk manusia. Aku cuma 10% doang individunya. Aku nggak bisa kalau sendiri. Gitu. Bahkan kalau aku makan sendiri tuh kayak, apa ya, jarang bisa dihitung sama jari lah aku kalau makan sendiri gitu. Seringnya pasti sama seseorang untuk banyak diskusi. Dulu aku tuh bener-bener dimarahin sama Kang Razil sama Kang Isal, itu dua-duanya guru aku di Karisma ITB. Terus kayak, kamu tuh kayak gimana sih gitu, kalau misalnya nggak mau ya nggak mau share-share foto kayak gitu, ya gimana bisa dikenal, kata gitu ya. Kalau misalnya gitu ya, kalau misalnya kamu mau dikenal, ya kamu tuh kalau kamu mau menyebar manfaat yang luas-luas, seluas-luasnya, kamu harus mau dikenal. Tahu B.J. Habibie? Tahu lah. Kenal berarti ya? Dimarahin kayak gitu, dimarahin aku nadanya kayak gitu. Iya, kenal Kang. Iya, itu tuh karena apa? Gitu. Iya, karena banyak manfaatnya Kang. Ya di situ. Jadi akhirnya aku berani untuk share foto, meskipun tadi ya share fotonya agak blur, mohon maaf ya, ini ada filosofisnya. Teman-teman, aku buka di sini. Aku nggak pernah buka ini ya di tempat lain. Jadi ya silahkan teman-teman. Next lagi nih. Oke. Okay. Mohon doanya teman-teman, aku juga pengen banget ya sama Natia tuh bikin buku fitnat. Ini covernya dulu ya, untuk memotivasi ya, covernya dulu. Untuk menceritakan gimana perjalanan kisah-kisah kita, pembelajaran yang penuh sangat hikmah banget sampai titik ini. Banyak banget keajaiban dari Allah dalam sebuah buku. Jadi pengen bilang kalau persahabatan tuh sebenarnya bisa loh sampai surga banget tuh, bener bisa gitu. Daripada cuman gibahin doang atau apa, doain ya. Sekali lagi doain semoga bisa selesai gitu ya, dan Allah takdirkan ini bisa jadi kemanfaatan yang luas. Next lagi, Nif. Oke, next lagi motonya Fitri Nur Afifah. Apa katanya moto hidupnya Fitri? Ya, I'm nothing without Allah. Gitu. Ya Allah, dia mau PO dari sekarang, terharu ya Allah. Terharu, makasih loh Isma. Oke, I'm nothing without Allah. Next lagi. Jadi aku tuh ngerasa bener-bener gak ada apa-apanya, la haula wala quwata illa billah, tanpa Allah. Karena sampai sekarang tuh gak bisa kalau gak dibilang. Jadi kalau para motivator bilang, guys, kalian tuh harus percaya diri, kalian tuh harus punya semangat gitu ya dalam diri itu untuk berubah, untuk wah gitu segala macam. Kalau aku sih klik lagi nih sekali, PD-nya harus percaya dia ya. Percaya dia itu siapa? Dianya Allah. Aku nggak akan bilang kalian harus pede, kalian harus percaya diri. Aku mungkin sebaliknya. Makanya kalau nggak setuju nggak apa-apa. Tapi sumpah aku apa ya?
aku bener-bener gak pede sebenarnya sama diri aku sendiri. Seenggak pede itu tadi ya, foto aja sampai pakai yang blur gara-gara ya ada hikmahnya tadi ya, selalu bareng Natia. Aku nggak akan, ya, aku mau bilang sama kalian, tuh harusnya kita percaya dia, ya, percaya Allah, bukan percaya diri. Karena sebenarnya diri kita tuh nggak bisa apa-apa, intinya itu, kalau nggak ditolong Allah. Next, ini nggak akan bisa lancar nih, Ahlan nih, kalau misalnya aku diare kan, pasti bolak-balik nih, ke kamar mandi kan, nggak beres aja materinya, gitu. Padahal gitu, ya, jadi aku kayak keren kayak gini gara-gara dibantu sama Allah aja, dibantu sama Allah, jadi aku nggak bisa. Oke, next-nya Rich ya, terakhir. Nah, ini mungkin agak dalam ya, aku bahasnya ya. Masya Allah. Rich, next lagi. Nif. Oke, aku cari di Google ya, tadi mirip-mirip beauty. Ternyata artinya kaya katanya ya. Finance lah ya, kira-kira nanti kita akan mengarah ke finance. Next lagi. Terus aku cari image-nya. Ya, ternyata yang keluar siapa? Nia Ramadhani dan keluarga gitu ya. Berarti ini adalah sosok-sosok yang menggambarkan rich-nya di Indonesia gitu ya. Next lagi. Oke, tapi aku mau bilang ini ini di Ahlan sama aku cuman di Ahlan doang kayaknya share ini ya. Mohon maaf teman-teman. Next klik sekali lagi. Oke. Aku mau bilang ini cuman di Ahlan aku bilang. Karena biasanya cuma teman-teman dekat aku doang yang tahu. Adik-adik mentor aku yang hari ini hadir, terima kasih. Tadi habis mentoring dulu siang-siang. Makanya telat bikin ininya. Mohon maaf. Iya, tahu. Anak-anak teman halal pasti tahu. Tapi aku mau share hari ini ke kalian. Semoga, ya kalau nggak setuju nggak apa-apa, tapi inilah titik balik aku. Titik balik terkait finance, terkait total bergantung ke Allah, itu aku dapatkan di SPN 35. Aku tuh sering ya belajar tentang financial planning. Sering banget denger Inspigo gitu kan, ikut kelas-kelasnya, financial planner segala macam. Tapi nggak ada yang bisa bikin aku nabung gitu. Ya Allah, aku nggak bisa nabung sampai sekarang nggak bisa guys. Gitu. Karena sekalinya aku pengen nyimpen duit gitu ya, tiba-tiba aku tuh ingin sedekah gitu. Ya Allah, ada yang pengen aku kasih gitu. Akhirnya nggak jadi lagi nabungnya guys. Gitu. Sampai akhirnya pas di SPN 35 ini gitu kan, ada materi kesekian yang tentang financial planning. Nah, aku tuh udah tekad ya dari rumah tuh kan belajar dulu ya, maksudnya belajar dulu biar aku bener-bener gitu kan, biar aku tuh ya udah pokoknya apapun yang disampaikan di SPN 35 ini tentang financial planning-nya, pokoknya BTW ada yang nggak tahu mungkin ya SPN tuh Sekolah Pranikah Salman teman-teman, Sekolah Pranikah Salman di 35. Terus aku tekad sama diriku, ya Allah apapun yang disampaikan pembicaranya nanti gitu ya, aku mau ikutin. Pokoknya aku mau belajar dari sekarang, aku ikutin seberat apapun. Karena selama ini aku tuh nggak pernah bisa nabung. Tadi ya sekali lagi udah denger Inspigo dan segala macam, belajar secara langsung, pokoknya nggak bisa. Nggak bisa ngikutin yang financial planner bilangin. Gitu. Next lagi. Siapakah pembicaranya saat itu untuk financial planner? Udah aku pengen nangis lagi. Aku gampang nangis guys, mohon maaf. Iya, salah satunya bukan salah satunya, emang beliau pembicaranya. Klik lagi namanya. Beliau adalah Adriano Ruspi, ya, Bang Aat, yang ngisi di Ahlan live after pandemic. Teman-teman, aku dari hari pertama sampai terakhir nonton Ahlan, aku selalu nangis. Jadi aku tuh kayak bangga gitu sama para moderator, kok bisa ya nahan nangis, karena aku kayak gini orangnya gampang nangis gitu ya. Jadi mohon maaf ya kalau suaranya agak jelas. Kalau aku dengerin beliau, aku tuh pasti langsung nangis, langsung diem, gak bisa apa-apa. Termasuk di momen itu. Gitu ya. Jadi aku bakal sering sebut nama beliau karena prinsip hidup aku banyak aku ambil dari prinsip hidup beliau. Itu ya, Bang Aat namanya. Karena kayak sesama itu gitu. Akhirnya aku nemuin prinsip yang sama banget gitu. Dan akhirnya aku mau kukuh gitu sama prinsip itu. Ya mungkin di sini banyak yang nggak setuju, mohon maaf gitu. Makanya agak beda gitu ya yang aku sampaikan hari ini. Beliau itu ternyata ya sampai ngomong, saya nggak pernah nabung sama sekali. Beliau ngomong gitu. Saya nggak pernah nabung, saya selalu nolin rekening saya di tabungan. Ya. Padahal kalau dicek rekening korannya itu kira-kira
total transaksi per bulan tuh bisa 700 juta. 700 juta itu ya kalau ditabung juga ngapain kata dia. Kata beliau gitu. Buat apa? Dan beliau banyak sekali menceritakan kisah-kisah ajaibnya beliau. Aku sampai kayak udah nangis terus, udah nggak bisa apalagi speechless. Terlalu banyak kisah ajaibnya. Aku selalu speechless dari mulai LMD latihan mujtahid dakwah Salman. Dulu aku udah nggak tahu lagi lah. Pas ya tahu beliau, masya Allah. Ya Allah, ternyata ada yang sama kayak aku, nggak bisa nabung gitu. Nggak bisa nabungnya bukan karena boros gitu ya, jajan terus. Aku nggak terlalu suka banyak barang, nggak suka gitu. Meskipun aku maximizer, suka sama barang yang bagus ya, itu bakat juga ya, berdasarkan talent snaping. Tapi aku selektif sama barang gitu, karena paham sekali setiap barang yang nempel di kita tuh, yang kita punya di kamar, itu semuanya akan dihisap sama Allah. Termasuk tabungan juga nanti dihisap gitu kan. Aku nggak punya tabungan. Nah, terus Bang Aat bilang gitu ya, inti dari pertemuan itu katanya berpesan. Bacalah tulisan saya katanya. Bacalah tulisan saya tentang entrepreneurship di Kabar Amal katanya, di Kabar Amal yang terbit bulan ini. Aku langsung notice gitu kan. Wah, ya Allah, aku harus cari nih Kabar Amal di mana. Dan Masya Allahnya, aku kan berdoa-doa gitu ya. Ya Allah, semoga dimudahkan jalannya aku dapat kabar amal. Taunya pas aku ke Halsen, di Halsen ada kabar amal. Kabar amal ini. Ini udah sampai lusuh karena selalu aku bawa-bawa kemana-mana. Selalu aku bawa. Jadi kalau aku lagi nggak ada semangat gitu ya, lagi drop apa segala macam, pasti aku baca ini. Yang bagian belakangnya. Yang pojok Bang Aatnya ya, teman-teman. Aku nggak akan bacain di sini karena aku pernah bacain di podcast aku, di Prinsip Hidup Aku. Nanti bisa dicari di Spotify, Cerita Teteh. Nanti aku udah bacain semuanya ini. Begitu pula dengan pemaknaan-pemaknaan. Oke, next aja dulu. Belum. Jangan dulu nih. Oke, beliau, ada lagi yang men-trigger beliau nih. Men-trigger aku dari beliau. Beliau tuh bilang gini. Belum, jangan dulu nih. Jangan, oke. Ada satu orang, katanya. Ada satu orang yang kalau saya ketemu beliau, gitu, saya nggak pernah basa-basi sama beliau. Biasanya kita kalau ketemu orang yang nggak pernah lama ketemu, udah lama nggak ketemu tuh kan pasti apa kabar gitu kan. Sekarang gimana? Gitu-gitu ya, tanyanya baik-baik gitu ya. Tapi saya kalau ketemu dia, itu langsung kayak, dia tuh pasti langsung nanya gitu, kayak buru-buru gitu kan. Apa yang kita bisa lakukan lagi nih? Saat ini, waktu kita udah semakin terbatas. PR bangsa masih banyak. Kayak gitu. Makanya saya semenggebu ini ya. Karena beliau bilangnya menggebu juga. Apa nih yang bisa kita lakukan sekarang? PR bangsa masih banyak. Siapakah sosok beliau? Next nih. Ya, beliau adalah ya Mas Syarif. Jadi Mas Syarif gitu yang ternyata emang selalu buru-buru hidupnya tuh. Aku tuh ya sering ngelihat Mas Syarif di Salman. Dia tuh kalau jalan tuh nggak pernah pelan-pelan kayak keteyap gitu, nggak pernah gitu pelan-pelan tuh nggak pernah santai-santai. Beliau tuh jalan selalu buru-buru. Padahal aku tahu itu bukan terlambat. Beliau itu selalu memaksimalkan setiap detiknya. Bahkan makanya sampai bikin ventilator itu aku langsung merinding, gak kuat. Kenapa? Karena aku tahu banget gitu, aku bener-bener keingetan terus sama kata-kata Bang Aat waktu itu. Saking jiwa mudanya tuh ada gitu. Bayangin orang-orang tuh pengennya apa sih masa tuanya, pengen gimana, pengennya santuy gitu kan, main sama cucu, udah pasif income gitu kan, dan yang lain-lain. Tapi ada yang masih mau bergerak. Sampai slogan beliau tuh kan, aku gak mau mati dengan memeluk lutut gitu, mendingan saya mati dalam keadaan berdiri. Itu kerasa banget gitu. Dan beliau masih mikirin kita, anak generasi mudanya kayak gimana gitu, kok nggak mau bergerak. Makanya di situ saya tuh, ya Allah, kalau saya nggak bergerak nih, kurang ajar banget Fitri Nur Afifah gitu, udah ditampar banyak hal, kamu masih nggak mau bergerak juga, udah dititipin ini gitu ya, banyak jalan, banyak potensi, nggak bergerak juga. Ya Allah, hisapnya gimana tuh Fitri Nur Afifah gitu kan.
Kenapa orang-orang itu masih mau bergerak gitu. Aku semerinding itu, makanya pas waktu ada Ahlan Ramadan ini dengan value pengen ngebantu ya kita donasi buat ventilator tuh kayak ih sedih banget gitu. Teman-teman kontribusi kalau kita nggak bisa bikin ventilatornya, ayo gitu kita ikut bikin juga dengan ya donasi uangnya gitu. Biar apa? Biar ada juga kontribusi kita kalau ditanya sama Allah tuh, ini udah ada anak bangsa yang bikin ventilator, kamu apa kontribusinya waktu itu gitu. Alhamdulillah saya udah donasi ya Allah gitu. Meskipun misalnya 2.000 doang, ya udah nggak apa-apa. Aku banyak belajar. Dari situ aku kayak gak mau berhenti bergerak, ya Allah, aku langsung menemukan ini gitu kan, si kabar amal ini, dan Masya Allah langsung mencambuk sekali. Kita next ya, mohon maaf guys. Aduh, aku suka menggebu-gebu. Oke. Iya, entrepreneurship. Jadi teman-teman, di kabar amal ini judulnya entrepreneurship ya. Tuh, aku lihatkan. Rich banget, ya nggak sih? Rich banget. Oke, next nih. Entrepreneurship kan lagi usum ya, sekarang terkesan rich sekali, keren sekali. Aku lihat di Google sih gini ya maknanya ya, teman-teman. Apa sih entrepreneurship? Entrepreneurship adalah sebuah konsep tentang mengembangkan dan mengelola usaha bisnis dengan harapan untuk memperoleh keuntungan ya, dengan mengambil resiko dalam dunia perekonomian gitu. Dan yang lain-lain gitu kan. Intinya ya duit semua gitu. Tapi pas aku baca tulisan Bang Aat tentang entrepreneurship, beda banget. Next. Ya. Beda banget sama definisi yang tadi ya. Ini pentingnya kenapa kita harus berguru ya teman-teman. Dengan guru yang tepat, kita punya prinsip yang tepat juga. Next, entrepreneurship itu adalah, ya Allah, aku merinding bacainnya teman-teman. Mari kita maknai sama-sama, perhatikan kata-kata yang di bold ya. Apalagi yang huruf gede tuh ya, silahkan perhatikan. Apalagi yang beda warna, perhatikan. Entrepreneurship itu tentang seni berkehidupan dan berpenghidupan melalui sebuah jalan perjuangan. Jalan perjuangan, teman-teman. Agar kehidupan itu terpahami, tersiasati, dan tertaklukkan di pintu sukses. Seni yang berujung pada pertolongan Allah. Pertolongan Allah, teman-teman. Jadi yang paling penting dari entrepreneurship, dari Rich ini sebenarnya pertolongan Allah. Pertanyaannya, sampai detik ini kita udah ngelibatin Allah belum sih? Gitu. Next nih, seni ya. Aku suka banget seni guys, makanya aku suka desain, suka gambar, suka lukis juga, makanya suka jadi fashion police ya, soalnya suka merhatiin warna dan gradasi segala macam. Di SPM tadi, Bang Aat bilang ini, klik lagi nih sekali, ya. Jadi kalau berdasarkan ya, ini kata prinsip ekonomi konvensional, ya, aku mohon maaf kalau di sini ada financial planner atau ada orang-orang yang konsultan finansial, aku minta maaf banget karena ini pasti akan bertolak belakang dengan yang disampaikan. Aku minta maaf banget sekali lagi. Tapi ini prinsip hidup aku ya, aku belajar dari Bang At. Kata prinsip ekonomi konvensional tuh siapkan untuk pengeluaran tak terduga, ya kan? Nabung kamu berapa persen nih buat tabungan gitu kan, berapa persen buat investasi, berapa persen buat ini, berapa persen buat itu gitu kan. Buat sedekah, buat zakat juga udah ada persenannya gitu. Tenang, nanti kalau ada pengeluaran-pengeluaran tak terduga, contohnya corona seperti ini gitu kan, tenang, ada tabungan, tenang, ada investasi, tenang, ya kan? Tinggal menuai saja apa yang kamu sudah tanam, gitu ya. Oke, next lagi yang mencengangkan yang disebutkan oleh Bang Aat, seperti apa? Klik lagi ya, Nif, 2 kali. Oke. Klik lagi sekali. Oke, sebelumnya. Tapi kata prinsip ekonomi belum, back. Oke, tapi kata prinsip ekonomi syariah, teman-teman, siapkan untuk penerimaan tak terduga. Nah ini, penerimaan tak terduga. Kita mah selalu mikirinnya yang belum terjadi gitu kan.
iya ya nanti gimana kalau ini, aduh gimana ya buat nikah, aduh gimana ya buat sekolahin anak-anak, aduh gimana ya ini. Teman-teman, besok kita meninggal, tugas kita selesai, ya udah selesai gitu. Gak apa-apa, belum nikah juga meninggal gitu, udah tugasnya udah selesai gitu. Aku belajar kematian tuh gak harus udah tua loh. Kemarin aku banyak ditinggalkan sama orang-orang hebat yang baik banget gitu. Yang sebenarnya luar biasa. Salah satunya almarhumah Teh Mila yang dulu mengkader aku di Salman, di Karisma. Beliau tuh meninggal jihad, teman-teman, pas lagi melahirkan. Kalau kita pikirin ya, bahagia mah udah bahagia pisan gitu ya. Udah punya suami gitu kan, udah punya anak gitu. Maafin ya Kak Gif bahas ini. Ya cuma gitu ya, kalau Allah bilang tugas kamu selesai, kamu husnul khotimah insya Allah, ya apa yang mau dibawa? Dan aku yakin beliau sekarang tenang gitu. Dan aku tuh ngebayangin ya, kuburnya beliau tuh terang gitu, karena banyak yang doain. Beliau tuh banyak banget ngasih manfaat untuk orang lain. Banyak banget. Dan aku yakin gitu ya, pasti ditemani malaikat dan terang kuburnya beliau. Karena pas beliau ya tugasnya selesai gitu ya, banyak banget yang update tentang beliau. Beliau kuat, keren banget. Itulah. Jadi nggak ada yang benar-benar kita bawa gitu. Kenapa kita terlalu musingin masa depan yang belum tentu juga, emang nggak pasti. Siapkan untuk penerimaan tak terduga. Benchmarknya siapa? Nabi lah, keren Nabi. Karena ketika kita udah total bergantung, bakal di luar nalar semuanya tuh. Nggak selalu harus berdasarkan logika gitu. Nggak selalu harus berdasarkan logika, enggak. Ya, jangan lupa ya teman-teman doain kirim Al-Fatihahnya juga sambil kirim Al-Fatihah untuk Kamila karena beliau adalah salah satu guru Fitri yang udah jadi jalan untuk belajar banyak di Salman. Ya, terus ya teman-teman, aduh maaf ya, suka agak bisa nahan. Ya kalau kita udah total bergantung, penerimaan tak terduga itu apa? Keajaiban di luar nalar. Makanya orang-orang tuh suka bilang, ih hidup Fitri mah sumpah gak jelas. Emang gak jelas. Karena ya terlalu banyak keajaiban yang aku dapetin. Benchmarknya para nabi. Next ya. Nif. Oke, aku akhirnya bertekad ya dari yang tadinya kan aku udah punya tekad untuk menerapkan apa yang disampaikan kan oleh Bang Aat ya kan, oleh pembicara saat itu pokoknya aku bakal terapin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mau nolin rekening tabungan aku tiap bulan. Aku mau total bergantung. Ada kebutuhan apa-apa, pokoknya aku total bergantung aja lah ke Allah gitu. Dan Masya Allahnya dari situlah keajaiban-keajaiban bermunculan semuanya. Kalau anak-anak teman hal tuh pasti kayak udah hatam banget lah. Terlalu banyak keajaiban dalam hidup aku tuh kayak. Bahkan ya, saking mereka juga pengen dapat keajaiban di teman halal tuh gitu ya. Kita pasti rebutan untuk traktir. Teman-teman kalau ditanya pengen traktir atau ditraktir, pasti pengen ditraktir ya enggak? Traktir dong, ultah gitu kan. Biasanya gitu. Di teman halal enggak, kebalikannya banget. Kita rebutan ke kasir, bahkan di kasir aja sampai berantem, saking kita pengen bayar duluan. Kenapa? Pengen fasabiqul khairat, jemput keajaiban-keajaibannya Allah. Oke, next lagi. Nif. Ya, salah satu guru aku yang lain adalah Agim tentunya ya. Beliau yang banyak mengajarkan tentang manajemen hati, manajemen kolbu. Jadi idealisme aku belajar di Salman, manajemen kolbunya di Agim. Sampai tiap hari itu kan bahas tentang hati terus gitu. Merinding emang. Next lagi. Mohon maaf ya guys, ini kayak aku terlalu lama ya ceritanya. Ya Allah. Oke, ini ya, bakat nomor 1 aku tuh belief teman-teman. Makanya aku nggak bisa nabung. Tapi ya nggak tahu ya, cukup aja gitu ya teman-teman. Ya bakat aku nomor satu aku belief, aku percaya tiba-tiba waktu aku lagi susah gitu ya, aku selalu memendahulukan orang lain, aku nggak pernah mikirin diri aku sendiri sampai sekarang. Bahkan aku nggak punya mimpi aku sendiri, punyanya mimpi bersama. Aku buka timeline ya di Line, padahal aku udah lama nggak buka Line gitu. Terus ada ini di timeline ya, ini baru banget postingnya ya kan, baru dibagikan 1 gitu di situ. Dari
M. Hanif Ar-Razi, gak tahu juga itu siapa. Katanya temennya Arizal gitu, anak teman halal. Nah gini, orang yang tidak berbuat apapun untuk kemaslahatan umat justru akan di-lead oleh permasalahannya sendiri. Ya udah gitu, kenapa orang tuh pusing, kenapa keluarganya ribut, apa segala macam. Ya, mungkin kamu kurang kontribusinya buat umat gitu. Makanya Allah kasih ujiannya ya udah di keluarga kamu sendiri. Aku tuh kayak, ya Allah, aku mau berjuang nih ya Allah mau melaksanakan tugas aku dengan baik, cover me up ya Allah, seluruh permasalahan individu aku, seluruh urusan-urusan pribadi aku selalu doanya gitu, cover me up ya Allah, cover me up. Cuman gitu doang, dikit ya doanya. Bahkan aku nggak pernah belajar juga waktu semasa di kampus, karena aku kuliahnya justru di UPI, bukan di UPI ya, kuliahnya justru di Salman, karena jumlah SKS Salman lebih besar daripada pendidikan kimia UPI waktu itu. Jadi di UPI nggak pernah belajar, tapi sama Allah dimudahin terus, karena belajar sesungguhnya di kelas gitu ya, bukan pas ujian. Gitu. Jadi kalau di kelas, silahkan sebaik-baiknya kalian harus fokus dan juga ya majelis ilmu banyak doa. Next lagi, siapakah sosok entrepreneurship yang sebenarnya, yang Bang Aat bilang di pojok Bang Aat ini? Next lagi, Siti Hajar. Jadi sosok entrepreneurship itu bukan seorang laki-laki. Kalau bisnismen mungkin laki-laki ya, Bang Aat bilang gitu. Tapi entrepreneurship itu perempuan. Value-value-nya banyak, nanti kita bisa bahas di luar ini. Yang jelas adalah beliau itu fenomena dari Safa Marwah 7 kali itu diabadikan di Syair. Salah satu ritual yang dilakukan di ibadah haji. Bayangkan, saking beliau itu entrepreneurship sejati. Dan juga yang awalnya Mekah itu tanah tandus, yang nggak ada apa-apanya, sekarang kayak gimana? Masya Allah. Zam-zam sampai sekarang nggak pernah kering. Masya Allah, berkahnya sampai sekarang. Jadi entrepreneurship itu bukan cari air untuk minum sendiri, tapi entrepreneurship cari mata air untuk orang-orang bisa minum. Next. Aku mau cerita sedikit keajaibanku, boleh kan? Ada 2 cerita keajaiban yang mau aku ceritain. Dikit aja ya, teman-teman, mohon maaf nih ya. Yang pertama itu aku waktu itu ke HEI ya, Halal Expo Indonesia. Aku insya Allah akan cerita dengan cepat, jadi semoga teman-teman bisa menangkap ya apa yang aku omongin. Jadi waktu itu aku pengen ke Halal Expo Indonesia, karena kata Pak Anies Baswedan, beliau juga bilang, yang namanya kita mau berjuang itu harus tahu epicentrumnya, titik pusatnya, kita harus ke sana gitu. Ya Allah, ini ada fenomena, ada event yang pusatnya halal di Indonesia, ya Allah. Aku nggak punya uang, lagi di situ aku lagi nggak punya uang. Di rekening aku biasa ya, nggak ada duit gitu. Karena selalu aku keluarin gitu, untuk aku pokoknya pengennya selalu manfaat gitu ya, dengan sedekah. Nah, aku nggak punya duit banget, terus aku bilangnya cuma ke Allah doang, ya Allah, kalau misalnya di sana ada sesuatu yang harus aku jemput, aku pelajari gitu di sana, tolong tunjukin jalan-jalannya ya Allah. Minimalnya aku bisa berangkat dulu. Masya Allahnya ternyata di H-1 itu ada rezeki buat berangkat. Waktu di yang kedua gitu ya, akhirnya nyampe aja ya ke sana dengan mudahnya lah ya. Di hari H itu, Masya Allah, aku dapat uang untuk pulang dan juga makan di sana. Dari Allah. Masya Allah, pokoknya ajaib banget. Aku nggak pernah menduga-duga. Yang namanya ajaib nggak bisa diduga-duga ya. Kalau gaji itu nggak ajaib. Soalnya udah bisa tahu gitu kan, oh iya tanggal segini masuk gitu ya. Terus, di sana tuh 3 hari ya, teman-teman. Dan aku sampaikan pengeluaran aku selama di sana, soalnya gokar segala macam gitu ya. Sejutaan 3 hari. Dan itu aku full dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam setiap harinya. Karena saking excitednya banget, dan di event tuh bener-bener kayak ngejalin relasi gitu. Salah satunya ketemu Kang Gif sama Taifa juga, itu salah satu keajaiban juga, karena aku banyak banget dikasih wejangan-wejangan sama beliau-beliau ini. Keren banget. Kang Gif dan Taifa. Selanjutnya gitu ya, di sana aku pulang gitu kan. Pas pulang itu nyampe jam 12, nyampe depan Pusdai tuh, tempat travelnya depan Pusdai. Terus aku naik Gojek kan. Nah, naik Gojek tuh kalau nggak salah cuma 16.000 ke rumah aku. Tapi aku nggak ada receh, cuma 50.000 doang gitu kan. Terus aku
kasihin ke bapak-bapaknya jam 12 malam, "Neng, nggak ada kembalian," gitu. Saya cari dulu, jam 12 juga udah tutup gitu ya. "Ambil aja, Pak," gitu. Aku sering banget kayak gitu kan. Kalau ada kembalian, "Ya udah ambil aja, Pak," gitu. Terus kata kata bapaknya, "Ih, jangan Neng, ini kebanyakan atau Neng nggak usah bayar aja lah." Jangan Pak, udah buat Bapak aja. Bapak doain saja ya Pak, gitu. Udah, akhirnya aku pulang gitu, tidur kan. Pulang nyampe ya segala macam tidur. Masya Allah, keajaibannya langsung besoknya. Jadi sebelumnya, sebenarnya di pekan sebelumnya, itu aku lagi dikasih tanda keajaiban sama Allah. Tanda keajaiban itu apa? Bagi aku, tanda keajaiban itu adalah kehimpitan, kesulitan, dan segala macam menurut aku itu tanda keajaiban. Jadi, ada tanda keajaiban schedule aku yang tadinya udah banyak, di pekan yang selanjutnya setelah Hey, itu semuanya di-cancel. Ada yang apalah, apa-apa, ke-cancel gitu sama orang-orang. Harusnya kesel kan ya, tapi nggak tahu kenapa aku semangat aja gitu. Karena ini yakin, ini tanda-tanda keajaiban, yakin. Terus Masya Allahnya pas aku baru bangun dari tidur pagi-pagi ya Masya Allah, teman-teman, berkah sedekah gitu ya, total bergantung ke Allah, aku langsung ditanya sama ayahku, "Kamu tanggal segini sama segini ada agenda nggak?" Yang tadinya ada agenda, nggak ada kan, karena udah cancel semua. Terus langsung ayah bilang, "Kamu ini diundang nih ngisi di Bangka Belitung, tentang halal, bisa nggak tanggal segitu? 3 hari di hotel bintang 5." Terus aku langsung kayak, apa? Audiensnya ASN lagi. Ya Allah, orang lain tuh berusaha untuk jadi ASN gitu ya, dan aku ya punya kesempatan untuk ngisinya di depan ASN tentang halal lagi gitu. Serius, ini iya, bisa nggak? Ini mau langsung pesen tiket kalau bisa kayak gitu. Masya Allah, tiket segala macam udah di-handle, juga rezeki yang bertubi-tubi dari Allah. Itu cerita keajaiban pertama. Yang kedua, singkat aja, ini tentang Ahlan, Masya Allah. Uang di rekening aku, kemarin-kemarin itu 5.000, teman-teman. 5.000 rupiah. Ya, 5.000 kurang bahkan. Natia update tentang donasi. Terus aku bilang, ya Allah, aku tuh pengen banget donasi Ahlan, ya Allah, gitu. Aku ngechat kayak gitu ke Natia. Terus, insya Allah, Fit, ada jalannya gitu. Baru aku back chat dari Natia, itu udah ada yang ngechat aku. Namanya Rizky. Halo Rizky, Rizky pasti nonton ini. Rizky adalah panitia yang sebelumnya mengundang aku. Teh, ini ada fee sedikit buat teteh dari teteh yang waktu itu ngisi. Maaf ya teh, gitu. Cuma sedikit. Aku nggak pernah narik fee segala macam, tapi sama Allah langsung ditunjukin jalan teman-teman buat donasi. Nggak nyampe 1 detik. Allah langsung tunjukin, aku langsung bilang ke Natia, Nat, ini ada rezeki buat sedekah gitu. Aku langsung, Masya Allah, makasih gitu ya Allah. Kenapa banyak banget keajaiban di hidup aku sampai kayak gitu. Kalau total bergantung. Next ya teman-teman. Kayak gitu. Jadi banyak banget keajaiban di hidup aku. Tadi aku ceritain yang relate aja gitu ya. Next lagi, aku pengen ya sosok entrepreneurship Siti Hajar yang saat ini ada adalah salah satunya Bu Nur Hayati Subakat ya, teman-teman tahu kan ya yang punya Paragon. Next lagi, beliau udah luar biasa banget. Kemarin terakhir sedekah 40 M ya, untuk yang aku sampai merinding banget ya Allah, beliau sedekah 40 M gitu buat yang COVID-19. Terus Bu Feni yang punya Safira, ini orang-orang Salman semua. Next lagi, Bu Feni ini orang karisma juga dulunya. Beliau sedekah 1 M. Aku ini waktu itu pernah aku ternyata foto sebelah sama Bu Feni gitu, aku nggak sadar. Dan beliau sedekah 1 M gitu. Next lagi, makanya impian terbesar aku sebenarnya teman-teman, teman-teman bisa lihat di sini, aku tuh pengen sedekah 1 M doang gitu, impian terbesar aku. Karena kalau aku mimpi untuk haji atau umroh gitu, itu untuk diri aku sendiri aja gitu. Tapi kalau misalnya sedekah tuh orang lain bisa ngerasain gitu. Aku pengen haji, pengen umroh, tapi aku nggak mau sendiri. Aku pengen bareng sama anak-anak teman halal, aku pengen bareng sama anak-anak yang udah deket sama aku gitu, yang aku pengen kayak gitu.
teman-teman semuanya. Gimana rasanya? Tadi kalau kata Teh Fitri, momot ahlan Ramadan itu kuat-kuat, kayaknya aku bukan termasuk yang kuat nih. Terlalu banyak banget air mata yang akhirnya turun juga gitu ya, sambil kita nunggu Teh Fitri balik lagi. Ya teman-teman, jadi sore hari ini kita sudah bertambah lagi nih amanah kita teman-teman. Tadi mungkin di awal, bentar. Aku atur emosi dulu. Tadi di awal mungkin Teh Fitri bilang ya, kalau konsekuensi dari bertambahnya ilmu itu adalah bertambahnya tanggung jawab gitu. Dan sore hari ini bertambah lagi tanggung jawab kita teman-teman sebagai manusia yang hidup di dunia, sebagai diri kita itu, kita sudah bertambah lagi tanggung jawab kita untuk semakin mengaplikasikan apa yang sudah kita dapatkan, tidak hanya sebagai pengetahuan, tapi juga diaplikasikan gitu untuk kehidupan kita. Dan mari kita sama-sama untuk bermohon kepada Allah agar kita dimudahkan gitu untuk terus menjadikan halal itu sebagai gaya hidup. Supaya apa? Supaya akhirnya keberkahan-keberkahan, keajaiban-keajaiban yang diceritakan oleh Teh Fitri tadi bisa hadir juga gitu di kehidupan kita. Gitu. Nah, sambil kita nunggu Teh Fitri kembali, mudah-mudahan bisa kembali untuk menyampaikan closing statement sebelum ditutup. Aku ingin menyampaikan kebaikan nih teman-teman, peluang-peluang kita untuk menjemput keajaiban. Nah, di sini aku ingin mengajak teman-teman semuanya untuk kita sama-sama menjemput keajaiban kita sendiri dengan berdonasi untuk negeri, untuk pembuatan ventilator Indonesia gitu. Kita sama-sama bergotong royong untuk kita bisa sama-sama melawan COVID-19 untuk umat gitu loh teman-teman. Begitu. Ini Teh Fitrinya belum bisa dihubungi lagi sampai sejauh ini. Berhubung sebentar lagi kita juga sudah buka puasa ya teman-teman, mungkin dengan berat hati sambil kita menunggu dengan berat hati kita sudahi dulu untuk ahlan Ramadan sore hari ini. Mungkin nanti saya bisa bantu Teh Fitri untuk menyampaikan closing statement-nya di grup, dan kemudian PPT yang sudah disampaikan Teh Fitri ini nanti juga di-share di grup supaya teman-teman bisa semakin menghayati, semakin mendalami lagi value-value yang kemudian Teh Fitri sampaikan pada sore hari ini. Nah, teman-teman, aku juga ngajak teman-teman untuk sharing insight yang teman-teman dapatkan hari ini, dan kemudian nanti di-tag di Ahlan Ramadan di Instagram, sehingga kita bisa menyebarkan lagi teman-teman apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang menjadi tamparan kita hari ini, agar bisa semakin banyak orang-orang yang merasakan kesyahduan sore hari ini. Gitu. Nah, mungkin sebelum ditutup, kita sama-sama untuk foto bersama dulu ya, teman-teman. Oke, boleh nyalakan dulu kameranya, kita sama-sama foto bersama, dan kita sampaikan terima kasih yang luar biasa kepada Teh Fitri, karena sudah menampar kita menampar ini gitu. Oke. Alhamdulillah udah ada yang mulai buka puasa ya. Ada yang rame-rame. Oke, saya hitung ya teman-teman. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya.
mudah-mudahan teman-teman bisa menghayati, tidak hanya sebagai pengetahuan, tapi bisa menghayati apa yang teman-teman dapatkan hari ini. Saya tutup saja untuk ahlan Ramadan sore hari ini dengan mengucap alhamdulillah karena sudah diberikan ilmu dari Allah, ditambahkan ilmu dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar seikhlas-ikhlasnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya akhiri untuk ahlan Ramadan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ditutup ya? Sekali lagi maafin. Udah ditutup, Fitri. Terima kasih Banyak ya Teh Fitri, Masya Allah. Maafin banget ya Allah. Tadi gak tahu koneksinya dia keluar sendiri gitu. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Ya, maaf ya, jadi dia nggak tuntas. Gak apa-apa Teh. Semoga dapat. Terima kasih banyak, Fitri. Peluk dari jauh. Fitri, makasih. Ya, Makasih, Fitri. Selamat berbuka semua. semuanya. Selamat berbuka. Iya. Ya Allah, tidak husnul khotimah ini. Mohon maaf. Pesannya didapatkan dengan baik. Tidak bisa tiba. Selamat makan. Ya, Coba cari tisu dulu, maafin Fit. ya, guys. Iya, Makasih. tahu tadi kamu sendiri. Keren banget, Kak. Ya Allah. Ini kita kayak acara istighosah Ada anak-anak lagi kuliah ya. deh nangis ya, Mak. Ya Allah, Mut. Ih, masa sih? Perasaan tadi aku doang yang ini sampai keringetan sumpah. Soalnya ini tuh kayak berhubungan sama prinsip hidup gitu kan. Jadi sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Ahlan nih kayak ini ya, kayak roller coaster ya. Kemarin daya ganggu, udah Iya, terngakak, aku nggak bisa. sedih ya. Di Ahlan yang aku nggak nangis tuh cuman itu doang, cuman daya ganggu doang. Lebihnya kayak pasti nangis. Nggak tahu, aku gampang nangis banget guys, mohon maaf. Hanif sekali lagi makasih ya Nif. Ya Allah. Foto yuk, foto nih, foto yuk. Teh Fitri, ada Teh Fitrinya nih. Mana Hanifnya? Hanifnya hilang. Hanif udah berbuka deh kayaknya. Udah buka di Blitar. Udah bener udah buka. Oh, Nifta lagi di Blitar. Ya Allah, maafin ya. Maaf karena aku Foto tidak ini Makasih bentar. loh yang masih banget bertahan. Satu lagi, ya ada Vini. Ya Allah, hai Vini. Maafkan ya teman-teman, tadi baru aja koneksinya hilang tiba-tiba. Tuh, Pas aku banget. tadi kayak gitu juga tahu. Koneksinya hilang terus langsung keluar. Astagfirullahaladzim. Kang Gif, Hai. masih ada nggak? Kenapa? Diakhiri dulu aja live YouTube-nya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Kita Fitri Aduh. mau, Iya, ya tadi masih ada. ya, mau menyampaikan sesuatu yang terakhir, Teh. Udah, tadi aku minta maaf aja. Iya. Doanya ya, biar aku bisa kayak Siti Khadijah gitu ya. Kok Amin. Khadijah? Siti Hajar. Aku mau Iya, pengennya Siti Hajar. benchmarknya Siti Hajar. Iya, doain ya gitu. Biar bisa halal beauty and rich. Seperti judulnya. Insyaallah. Sekarang makan Amin. hati dulu aja, insyaAllah. Amin, paling serius. Ini tuh kayak Amin. aku mendengarkan cerita-cerita Teh Fitri seperti gitu kayak kayak tidak bisa berkata-kata lagi, Teh. Soalnya biasanya orang-orang terdekat aku doang yang tahu. Lagi anak teman halal tuh pasti kayak sampai marah-marah kalau ditraktir tuh. Fit, kamu tuh biarin aku dong. Kasih kesempatan aku buat berbuat baik juga gitu. Biar aku yang kali ini traktir sampai kayak gitu sumpah. Masya Sampai Allah. berantem. Anak teman halal tuh nggak paham lagi, aku juga. Kang Isa Kasih, gitu. suka nangis nggak sama Teh Fitri? Dia pernah nangis gara-gara waktu itu aku ingat banget Kang Isa nangis waktu aku ceritain hikmah yang hilang motor. Pertanyaan macam apa ini Muti Ngaku, nih? Kang. Ada berbuka di sini, aku live ya teman-teman. Assalamualaikum. Dadah. Waktu itu aku bilang, Kang coba Kang. Iya. Aku juga izin ya, di Solo udah buka soalnya.
Terima Iya, kasih selamat banyak berbuka, Kang Fitri. Gif. Sekali lagi makasih juga. Ini guru besar aku nih, Kang Gif, yang mengkader aku. Makasih. Aku merasa terkader sekali di karisma tuh, ya Allah. Ya belajar.